wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kalian bisa berkumpul di sini di kelas ini dengan suasana sehat dan selamat ya. Sebelum kami memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu memulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ayo, maksudnya silakan memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Amin. Itu di kelas ini kami ingin tahu siapa yang hari ini hadir. Kami absen satu persatu. Pertama Ahmad Rosid Ridho. Hadir. Ya. Kemudian Ahmadiyah hadir. Dewi Utami hadir. Siti Nur Indasari hadir. Dari 30 siswa, alhamdulillah di sini hadir semua. Sebelum pembelajaran dimulai, gimana kondisi kebersihan kelasnya? Sudah bersih? Ya, jadi kalian sudah mempersiapkan dengan baik sebelum mulai pelajaran selalu dibersihkan. Sesuai dengan kelanjutan materi kemarin, di mana materi kemarin berkaitan dengan materi tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Ya, yang di sub pokok materinya adalah tentang permasalahan perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dengan adanya bonus demografi ya, yang akan terjadi di Kabupaten Tuban. Ya. Kemudian juga proses dari pembelajaran ini adalah kalian nanti akan membuat infografis yang kedua dari hasil penyidikan di lapangan. Jadi kalau kemarin kalian membuat infografis yang pertama, kalian browsing langsung dari internet tentang konsep bonus demografi beserta penyebab dan dampaknya. Nah, untuk yang hari ini kalian adalah menuangkan hasil laporan itu ke dalam infografis. Ya. Nah, di sini tujuan belajarnya adalah dengan merepresentasikan data jumlah penduduk dalam bentuk grafik di wilayah Kabupaten Tuban, kalian bisa menganalisis dan mengatasi permasalahan tentang perubahan jumlah penduduk terhadap pengaruh dari fenomena bonus demografi yang akan terjadi di wilayah kabupaten dalam bentuk infografis. Ya. Jadi karena hari ini kalian betul-betul nyata memberikan sebuah informasi karena kalian kemarin sudah terjun ke lapangan. Untuk itu mari kita mulai dari kegiatan inti melanjutkan yaitu sintang ketiga, ya, yaitu membimbing proses penyidikan. Saya ingin tahu, coba ditunjukkan laporan dokumentasinya. Ya, silakan ditunjukkan ke atas. Ya, nomor 1 sudah melaporkan, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ya, kalian luar biasa, kalian hebat. Jadi kemarin kalian langsung melakukan penyidikan. Untuk itu saya masuk ke satu persatu akan saya tanya. Ya. Untuk kelompok lain silakan berkolaborasi. Untuk kelompok 1, ini kemarin mengambil rekaman di mana? Kelompok 1 Tuban Pusat ya? Iya, daerah Tuban Pusat Di wilayah Pasar Baru atau sekitar GOR. Oh, sekitar agak ke timur ya, karena pusat Tuban kota. Ya, daerah Torjo, daerah Sedaran sana. Kemudian hasilnya bagaimana? Coba dibaca hasilnya. Untuk melakukan pendekatan secara religius melalui pemahaman agama Ya, intinya aja. yang dikaitkan dengan kehidupan Itu sebagian besar masyarakat atau sebagian kecil masyarakat? sebagian kecil lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KP. Ya. Berapa orang yang kemarin itu sampai tayangkan kurang
berapa? Ada 50 sekitaran gitu ya. Ya, itu sudah mewakili. Yang di tanya adalah masyarakat yang usia produktif ya. Usia produktif. Itu campur ya, ada yang nganggur, ada yang kerja swasta ya, campuran ya. Jadi semua kerja kelompok semua ya. Ya, luar biasa. Terima kasih. Silakan untuk laptopnya dimulai dibuka. Lanjut nomor 2. Untuk hasil observasi dan wawancara pada masyarakat usia produktif wilayah Tuban bagi utara menanggapi adanya fenomena baru demografi yang akan terjadi. Iya. Itu di wilayah mana? Bapak dulu. Di Tuban sebelah. Bagian utara. Bagian utara itu berarti meliputi Karangsari. Karangsari, daerah Kingking sana itu Torjo bagian utara. Itu sampai dokumentasikan tempat-tempat ramai di daerah mana? Nongkrong-nongkrong di ya, sekitaran ya. Kemudian hasilnya intinya menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB atau keluarga berencana dengan mempersiapkan diri sejak awal, maka jumlah penduduk dapat ditekan dan angka ketergantungan juga bisa dikendalikan. mereka kaget ya ketika kalian tanya gitu, apa bonus demografi itu sebenarnya kalian jelaskan. Terus kalian setelah jelaskan itu mereka berpikir ya, terus merumuskan ini ya. Berapa orang kira-kira yang kalian tanyakan? Ada 30. Ya kurang lebih gitu. Ya. Ini kerja tim semua, kompak ya. Iya, luar biasa. Terima kasih, silakan dilanjut pembuatan infografisnya. Itu kira-kira berapa orang yang diwawancara? Ada 30 sekitaran gitu ya. Iya. Yang kalian wawancara itu orang-orang campuran ya, ada yang usia produktif, tapi yang sudah tapi nganggur, ada yang produktif tapi bekerja gitu. Mereka kaget ketika sama tanya apa bonus demografi itu, kaget ya. Kemudian mereka berpikir akhirnya menjawab ini tanya gitu ya. Ini semuanya kerja tim ya. Ada yang nggak kerja ya, yang luar biasa. Jadi kalian mendapatkan jawaban secara langsung dari ini ya. Silakan kalian buat infografis ya. Silakan dibuka canva.com-nya ya, seperti itu. Lanjutkan. Caranya dari mana? Kita lihat. Border dokumen. Ini sudah dibuka betul. Kita sekarang sudah masuk pada sintak yang keempat, yaitu menyajikan hasil karya. Untuk itu masing-masing kelompok diwakili 2 siswa untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, kita urut aja ya, mulai dari kelompok 1. Kemudian ada yang menanggapi hanya 1 kelompok. Ya, gimana, paham ya? Ya, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyajikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Hasil dokumentasi keramaian di wilayah Tuban bagian tengah. Pada masyarakat usia produktif di wilayah Tuban bagian tengah menanggapi adanya bonus demografi yang akan terjadi.
dengan kehidupan duniawi. Sehingga ketika bonus demografi itu terjadi, maka akan terjadi banyak persaingan secara global dan menuntut masyarakat untuk memperkuat iman dan takwa agar tercipta kehidupan yang tentram. Sebagian kecil lebih memilih untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB, keluarga berencana. Dengan mempersiapkan diri sejak awal, maka jumlah penduduk dapat ditekan dan angka beban ketergantungan juga bisa dikendalikan. Hasil gambar ini kami dapatkan pada area wilayah Tuban bagian tengah. Terdapat kondisi beberapa usia produktif baik yang pengangguran maupun yang tidak. Ada yang mau ditanyakan? Saya izin menjawab dari nomor 1. Pertanyaan, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan program KB itu bagaimana? Makanya, ya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi atau arahan tentang masalah kependudukan dan pentingnya program KB. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya? Terima kasih. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Di hasil infografisnya sangat bagus. Dilanjut kelompok 4, silakan untuk memberikan hasil kerja presentasi. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dokumentasi keramaian di wilayah Tuban bagian selatan. Ini merupakan hasil observasi dan wawancara pada masyarakat usia produktif di wilayah Tuban bagian selatan menanggapi adanya fenomena bonus demografi yang akan terjadi. Maka mereka sebagian besar lebih mengantisipasi terjadinya pengangguran, maka diperlukan kreativitas dari masyarakat untuk selalu berinovasi. Hal ini disebabkan bonus demografi menjadi sebuah beban bagi usia produktif. Maka diharapkan mereka lebih berkarya dan berinovatif. Menurut sebagian kecil masyarakat, maka menggalakkan program ruralisasi. Hal ini bertujuan melindungi masyarakat produktif yang tidak bekerja di kota agar kembali dan mereka akan lebih mencari pekerjaan yang sesuai dengan kondisi daerah setempat. Dan menurut sebagian kecil masyarakat yang lain yang merupakan masyarakat di lingkup Tuban bagian selatan, hal ini bertujuan melindungi masyarakat produktif. Dan seperti yang diterangkan dalam presentasi kami sudah tercatat di sini semua. Ada yang ditanyakan? Saya Silakan. izin bertanya untuk kelompok 4. Di sini saya mau bertanya tentang maksud dari mencari atau memerlukan kreativitas untuk berinovasi itu bagaimana?
Terima kasih. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengan berusaha mendapatkan ide atau gagasan yang menarik masyarakat untuk bisa dikonsumsi sehingga inovasi ini terkait dengan pengaruh ekonomi. Contohnya, 1. Membuat kerajinan tangan, 2. Membuat ide masakan, dan sebagainya. Apakah bisa diterima jawaban dari kelompok ini? Baik, terima kasih. Bisa saya terima. Oke, sekian terima kasih dari kelompok 4. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi hasil dari kelompok 4. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kita masuk pada sintaks yang kelima atau sintaks terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan analisis dari sebuah penyidikan. Di sini kami akan membagikan soal evaluasi yang nanti silakan kalian kerjakan. Ya, silakan. Baiklah, dari soal yang saya berikan, silakan untuk soal nomor 1. Siapa yang siap untuk menjawab soal nomor 1? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Analisislah salah satu faktor utama yang menyadari terjadinya perubahan kondisi jumlah penduduk pada zaman dahulu dan zaman sekarang di wilayah Tuban. Salah satu faktor utamanya adalah terjadinya kepadatan penduduk. Terjadinya kepadatan penduduk disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yang pertama kelahiran. Beberapa faktor pronatalitas diantaranya menikah usia muda, pandangan masyarakat, banyak anak, banyak rezeki. Anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Yang kedua, migrasi. Beberapa faktor penarik migrasi masuk diantaranya tentunya sumber daya alam melimpah, wilayah strategis, dorongan ekonomi. Faktor inilah yang terjadinya kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ya, betul sekali. Benar ya, semuanya benar ya? Ya. Jadi analisislah salah satu faktor utama yang mendasari terjadinya perubahan kondisi jumlah penduduk dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Jadi kemarin Bapak sudah menayangkan kondisi zaman dahulu itu sepi dan zaman sekarang ramai. Itu kenapa? Yaitu salah satunya adalah faktor manusia dinamis, kedinamisan manusia. Ya, sifat daripada manusia yang selalu berkembang, yaitu adanya perubahan jumlah penduduk. Di sini dengan adanya perubahan jumlah penduduk, yaitu adanya jumlah kelahiran bertambah. Ya. Jumlah kelahiran bertambah. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kelahiran itu adalah faktor pronatalitas. Pada kegiatan penutup ini, mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan. Ya, silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, silakan dijari. Ya, silakan. Ya, betul. Kemudian juga refleksi dari materi pembelajaran hari ini. Silakan untuk kelompok 3. Ya. Dalam materi ini, maka kita dapat
yang sangat kuat antara perubahan jumlah penduduk dengan fenomena bonus demokrasi yang akan terjadi di wilayah Tuban melalui proses penyelidikan sehingga semua lapisan masyarakat mampu untuk mempersiapkannya dengan baik. Ya, betul. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang indeks manusia Indonesia, indeks pembangunan manusia atau IPM. Ya, itu materi selanjutnya. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin evaluasi atau berdoa. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian, baik di masa sekarang maupun masa yang datang. Dan terima kasih atas perhatiannya serta kerjasamanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.